بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Di depan, kasih mic. Ada yang nanya nggak di depan? Nggak usah. Ya, saya mau tanya. Cuma sedikit. Kalau imam takbir Allahu Akbar, itu makmum itu mengikuti apa tidak? Udah. Kadang-kadang ada yang ngikutin, ada Iya. yang diem aja tuh. Ada yang ikut Allahu Akbar, ada yang diem aja. Nah itu yang mengucap kayak mana tuh? Ya, jadi masalah takbiratul ihram imam itu jangan dibarengin. Kalau pas bareng batal. Jadi tunggu selesai Allahu Akbar baru makmum. Allahu Akbar itu yang sempurna. Ketika ruku imam ruku Allahu Akbar baru makmum ruku Allahu Akbar. Begitu caranya tuh kalau pengen sempurna berjamaahnya. Jadi jangan Allah imam belum kelar ya Allahu Akbar apalagi duluan dia batal itu mah salat. Jadi bersyarat berjamaah jangan membarengi takbiratul ihramnya imam. Tuh. Kalau misalkan pas Allahu Akbar terus dia ngikut Allahu Akbar kemudian imam duluan dia belakangan itu makruh sama dengan bareng tadi. Tuh. Makanya tadi jaraknya begitu ketika selesai baru makmum Allahu Akbar. Imam ruku baru makmum Allahu Akbar ruku. Begitu caranya. ngikutin gaya gerakannya itu. Ketika emang takbir ngucap, ngomong harus ngucap atau enggak? Apa? Harus ngucap atau enggak? harus kita ucapin apa tidak? Kamu harus ngucapin atau Oh, takbiratul ihram. takbir? Itu wajib. Makmum wajib keluar suara takbiratul ihram. Takbir. Ya, Biasa. kita mau sujud. Takbir biasa. Nah ini kita mengikuti apa enggak ucapan? Oh, takbir intikal. Ya, Makanya itu ada takbir ngomong, takbirnya yang mana? Kalau yang takbir permulaan Allahu Akbar takbiratul ihram. Kalau takbir ulang kali itu namanya takbir intikal. Itu sunnah juga bagi makmum. Mau ngikutin baca Allahu Akbar boleh, enggak pun enggak apa-apa, orang sunnah. Si imam juga sunnah. Takbir intikal mah dari tiap rukun ke rukun pindah Allahu Akbar, dari sujud Allahu Akbar. Nah, makanya diatur di dalam fikih itu ketika dari atas ke bawah mau sujud sunnah panjang takbirnya. Tuh, Allahu Akbar. Kemudian dari bangun ke atas pun begitu nanti. Panjang juga tuh bangun. Jangan ini giliran mau bangun Allahu Akbar pada duduk mamu. Ada banyak yang begitu makanya imam harus paham. Imamu tahu. Coba yang sholatnya 4 rakaat kagak tahu baru datang. Ya sama di musola begitu ya kan? Saya mah duduk kagak tahu diri. Kirain tahiyat kali. Pakai panjangin biar ketahuan Allahu Akbar begitu ketahuan. Itu sunnah. Sunnah memang sunnah. Cuma supaya kalau namanya berjamaah mau kan supaya ngerti paham tinggi nih paham. Berarti diri panjang. Begitu. Coba lah kan pernah terjadi juga kita kayak begitu. Pas Allahu Akbar. Kagak tahu diri kan kita mah hayu. Salah siapa guru? Salah siapa? Kalau tidak salah ya. Tuh gitu. Jadi makmum boleh membaca Allahu Akbar, boleh tidak orang sunnah, sunnah. Takbir intikal sunnah. Kadang-kadang ada gini Ustaz. Karena mungkin kondisi imam ini udah sepuh gitu ya. Kadang dia Allahu Akbar tapi gerakannya lambat.
si makmum kadang-kadang jadi karena udah Allahu Akbar dan dikomandoin. Apa tadi belum? Awas tuh. Makanya tadi dibilang jadi imam kalau masih ada yang muda bagusnya yang muda. Kalau yang udah tua kalau memang nggak ada mah yang tua ada juga yang tua yang jadi makmumnya perhatiin gitu. Jangan mentang-mentang dia sehat kesin main duluin aja. Lah kagak asah kalau memang pas Allahu Akbar dia baru mau ruku tuh imam dia udah ruku duluan si makmumnya. Dan jangan maksudnya perhatiin walaupun dia orang tua tadi lemah misalkan kita gagak ikutin ketika dia pas mau ruku baru kita ruku gitu. Ya siapa suruh jadi imam. Tuh begitu tuh prakteknya kita lihat. Wah ini orangnya lambat tadi nih, ikutin. Makanya ente belajar masih memang muda sehat begini. Jangan ada yang tua disuruh jadi imam. Salah juga kok. Jadi jangan mendahului. Jadi kalau dari 2 kali udah mendahului kan batal malah mendahului imam. Walaupun ucapannya udah kelar itu ya. Iya, tapi jangan dari gerakan mendahului 2 rukun itu. Ada lagi. Kalau ada kan kita bisa lagi sholat di masjid gitu ya, sholat masjid ya, kalau misalnya. Nah, tiba-tiba kita kan misalnya masbuk sholatnya ditepuk gitu. Terus ada lagi belakangnya tuh bikin imam lagi, gimana tuh Ustaz? Kira-kira yang sah yang mana tuh? Kita kan masbuk nih, kita masbuk, terus kita tepuk Benar pasangan itu. nah terus belakangnya bikin lagi, ada depan lagi bikin. Udah selesai belum imamnya? Belum, masih jalan. Makanya kalau yang kemarin kita bahas pertanyaan happy modelnya. Jadi jangan misalkan bermakmum kepada yang jadi makmum gitu. Jadi kalau misalkan ente di tempat ada yang bermakmum kan ngikut tuh. Terus maksudnya kita belum selesai di belakang dia ada lagi jadi makmum lagi. Ada yang bikin Jamaah lagi. Ada 2 jamaah. Kalau udah selesai Belum, masih jalan proses. Ada jamaah lagi. oh maksudnya jadi 2 ada. Nah, kita di tempat 1 nih. Kemudian ada orang lagi bikin berjamaah lagi. Kagak ngapa-ngapa. Apa-apa. Tapi yang di belakang gede sering itu banyak. Kita Allahu Akbar, dia Allahu Akbar lah. Iya. Berarti yang datang tuh udah paham berarti ya? Nah, harusnya mengikuti kepada yang sudah ada. Sudah ada. Gitu. Makanya kalau dia merasa anggapan dia, wah ini orang lain, gue belum yakin sama dia jadi imam bener apa kagak, boleh dikit lagi. Boleh begitu. Di atas dia tuh ya. Boleh begitu. Makanya mungkin anggapan dia begitu. Wah, gua nggak kenal sama dia nih. Oh, gua lihat wah kayaknya kurang serak nih gua sama dia. Nah, boleh bikin imam. Gitu. Boleh. Oh, jadi ada orangnya gitu. Iya, bikin jamaah. Jamaah jadi dua sholat 2 imam. Gitu. Iya. Ada orangnya. Nah, misalkan hadir lagi jadi imam sama saya nih, saya nempak. Haji Asep sama Dirja bikin lagi sono. Nggak apa-apa. Cuman bagusnya yang tadi harusnya ngikut ke sini yang ada. Nah makanya anggapan mungkin anggapan Haji Asep misalkan, wah orangnya begitu, lagi nggak pakai peci, kagak gitu, lama sholatnya. Mendingan gua sama Dirja udah ketahuan nih bagus sama bagus berdua, mendingan sono daripada sama yang nggak yakin kita jadiin imam. Gitu. Kalau
imamnya peci jangan ikutin. Tapi dibilang sah Itu sah. seperti kayak orang ada yang berjamaah, orang dari Bapas berdua, ada lagi nih orang yang pakai peci, dia juga ada berdua juga, dia bikin berdua juga. Berarti benar Pak kita kalau dia pikir, lah itu Nah iya, begitu. Karena dia Menurut tanggapan dia, wah lebih bagus yang ini nih. Iya. Gitu. Ini menurut imam kita, wah. Makanya kita kan begini, wah imam dia, wah agak resek. Kalau imam juga agak sah berjamaah kita. Enggak sah kalau kita bermakmum kepada orang yang kita kagak resek. Benci gitu ya. Nah, apalagi benci. Udah nggak asal berjamaah kita. Tuh, mendingan sholat sendiri. Oke, hati-hati kita. Pas kita ngelihat pas orang mau ngikut di berjamaah, ya dia yang jadi imamnya. Udah sholat sendirian. Kalau dipaksain kagak sah berjamaah kita. Ikhlas. Nah iya kagak iya. Kepaksa. Tapi sekarang ada lagi. Mendingan sholat sendirian ya. Sholat sendiri. Nah, satu lagi. Tapi kalau begitu kan udah sah aja ya, boleh. Tapi kalau misalnya kita niatnya beda, misalnya kita musafir nih gitu ya, mau kosong, mau asar begitu gitu bikin sendiri, Kosong. boleh aja begitu ya? Boleh. Boleh aja ya. Walaupun ada imam sebelumnya gitu. Beda niat begitu kan? Nah iya, apalagi beda niat. Kalau emang kita tujuan kosor, kita kosor sama kosor jamaah kita nih. Ono ada lagi sholat pada ya jangan ngomong yang ono. Jangan ngomong yang ada, kagak sah malahan. Kalau kita tujuan kita mau sholat yang kosor, harus dengan yang kosor lagi berjamaah begitu. Sama jadi juga rakaat ya. Apa? Ya. Obat dong. Dahaknya udah keluar ke mulut. Ada di mulut, ada di mulut. Kalau dahak sudah sampai keluar mulut, jangan ditelan, Simpan. buang. Kalau sampai ditelan lagi batal. Jadi yang membatalkan puasa sama dengan membatalkan sholat, namanya makan juga itu. Gitu. Ya kecuali kita kita sedot misalkan dari atas ke sini, kan belum ke mulut tuh, dari hidung itu keluar, kita telan, nggak apa-apa. Jadi kalau kita keluarkan dahak batuk keluar ke mulut, maka kalau kita bisa nahan kita tahan. Bahkan kalau kita mampu lepehin, kan udah kita ajarin dulu, lepehnya cara sebelah kiri. Kita ngeludah sebelah kiri. Kalau ada baju kerah kita, dengan baju kerah kita tempelin, gituin. Kalau bukan di masjid, ludah aja ke sebelah kiri, gituin. Kalau di masjid jangan. Saya pandai orangnya. Jadi kalau kita mau bertahan, kita tahan nggak apa-apa. Jangan ditelan tuh. Kalau nah makanya tadi dengan cara satunya lepehin. Nggak apa-apa, nggak batal itu kita lepeh ke tempat kita itu, ke bagian kerak baju kita. Sorban kan pakai sorban. Oh iya benar. Iya, kalau ada sorban di sorban nggak apa-apa. Alhamdulillah saya nggak pernah tadi. Tanya lo, Jojon. Ya. Sholat kita pakai kain nggak pakai kantut. Sah aja. Kecuali lu pakai kancut kagak pakai kain, nah itu nggak sah. Kalau pakai kain mah ketutup aurat, biar nggak pakai sempak juga. Tadi yang parah pakai sempak kagak pakai kain. Pakai kain yang borong. Sebab yang wajib ditutup bagian atas, bagian samping, bukan bagian bawah. Makanya kalau ente misalkan ada panggung, orang kita diem di bawah, pas kita ngelihat gelantung dua kelihatan sama kita, kagak batal. Kalau dari bawah,
Ya, kalau dari samping kelihatan, dari atas kelihatan, kita pakai baju berami, berong umpama tuh, sampai kelihatan ke sini ke pusarnya kelihatan, batal itu orang. Begitu tuh. Nah kayak perempuan tuh kalau lagi sholat, makanya jangan sampai nggak pakai mukena, makanya diwajib tutup mukenanya. Ya. Kalau kita mah tutup aurat kita, bagian dengkul sampai pusar sini. Jangan bangun ya. Jadi sah, nggak apa-apa. Udah, ada lagi? Cukup. Satu lagi udah boleh kak? Ya. Tiga. Iya, jadi misalnya begini, kita jadi imam, terus tiba-tiba di tengah-tengah kita lupa suratnya, itu mau dilanjutin apa bagusnya, apa sunnahnya, wajibnya, Terusin langsung buku aja. Di surat mah seayat aja jadi. langsung ya begitu. Langsung aja ruku, jangan makin mikirin. Cari dulu. Iya jangan begitu. Iya macam. Iya kadang-kadang bingung ya lupa gitu. Makanya hati-hati tuh yang jadi makmum. Jangan main bilangin aja. Lah kan kadang-kadang suka ada makmum langsung nyambung aja. Iya. Hati-hati tuh makmum niatnya. Kalau niat bacaan ngasih tahu imam batal sholat dia. Iya, baca. Jadi niat baca surat makmumnya. Itu pun tunggu sampai 3 kali salah. Saya nggak begitu karena saya benar. Tuh. Imam baca kuliah balik lagi misalkan apaan yang balik lagi dia berhenti. Terus yang benar. Kalau dia ganti surat nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kadang-kadang nggak apa-apa Mana nih? Awas makanya itu surat kan sunnah. Baca surat sunnah nggak usah dikejar-kejar kalau udah kagak ketemu. Makai ganti surat lagi panjang lagi suratnya. Bosan imammu mau begitu kan makmum. Udah ini kagak kena, lu ganti yang panjangan lagi ya kagak saya. Akhirnya hatinya makmum kagak bener sholatnya tuh. Jadi mikirin imam. Maka yang bagus begitu kalau kita udah kagak ketemu, udah lupa udah langsung ruku aja Allahu Akbar. Itu lebih bagus ketimbang diganti suratnya jadi makin panjang lagi. Gitu. Jadi nambah. Sebenarnya nggak usah banyak-banyak. Tadi saya bilang Yasin begitu aja jadi udah orang sah udah begitu doang. Banyak Jadi jangan pengen tenar, jangan pengen kesebut sama orang gua hafal Quran dia nih. Maghrib waqiah tawarok. Sampai Isya. Ini waqiah 2 ayat semua. Oh, pindah udah. Ya. Mana ukur? Ini terjadi Ustaz. Jadi imamnya ini bingung. Padahal dia harusnya duduk tahiyat awal. Dia diri. Kalau dibilang subhanallah, dia diri. Dia bingung dia duduk lagi duduk. Dia puyeng kali karena udah Banyak subhanallah. ada salah satu makmum saking mungkin kelamaan duduk. Si imam bingung sama ya posisi dia mau sujud apa mau diri bingung udah kelamaan kan ya. Iya lupa. Daripada di sholat acak-acakan kan salah sama mau duduk kan dia dah. Disuruh aja deh. Disuruh aja. Jadi tahiyat awal sunnah. Jadi kalau kita udah kelupaan udah diri, kalau ada yang subhanallah berarti harus duduk lagi.
kecuali sendiri gitu. Dia ada jamaah, subhanallah. Makanya si imam tuh harus paham, wah ada kesalahan. Jangan harus subhanallah diam aja. Nah si makmum pun harus paham, kalau imam udah Allah akbar diri aja, jangan pakai subhanallah, 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 jangan pakai begitu batal. Awas nih, jangan misalkan udah sampai sekali gak denger dibilangin lo dia mah dulu ya subhanallah, batal itu ntar. Ikutin, kalau tahiyat awal mah ikutin. Pas kita subhanallah cukup sekali, itu pun niat baca tasbih, jangan niat ngasih tahu imam. Tujuan niatnya jangan ngasih tahu imam bahwa itu salah. Kalau toh dia hanya ngasih tahu imam, batal sholat si makmum. Tujuannya baca tasbih dianya. Tuh, baca subhanallah, niat baca tasbih dalam hati kita, baca tasbih subhanallah. Imam nggak dengar dia diri, makmum ngikut berdiri. Ngikutin kalau tahiyat awal mah nih. Awas nih. Nah, ntar ketika tahiyat akhir tungguin si imam nih, bakalan sujud sahwi. Nah, akhirnya kagak juga sujud sahwi. Bagaimana tuh si makmum? Nah, gitu sujud, silakan mau sujud. Sujud, kita sujud sahwi. Begitu aja. Itu mah yang tadi misalkan duduk, batal itu tuh. Kalau yang tadi ngomong bilang duduk, udah batal itu. Beralih kelas ya? Hati-hati tuh. Nah itu menjadi masalah perkara seperti itu. Jadi tahiyat awal itu sunahnya sunah abad, ada pengganti nanti. Jadi ketika kita subhanallah di imam gagak, terus saja ikutin. Kalau kita baca sendirian, batal sholat kita. Hati-hati, sebab sunnah itu mah. Kecuali begini tahiyat, di tahiyat akhir yang harusnya imam harus tahiyat akhir, udah 4 rakaat harus tahiyat akhir, dia berdiri. Kita subhanallah, imamnya hayo aja sendiri-diri. Ini mah jangan ngikutin. Awas nih makmum. Sebab yakin itu udah 4. Kalau dia ngikutin, batal sholatnya nih si makmum. Hati-hati tuh, menambah berarti 1 rakaat. Pada yakin dia 4 rakaat. Makanya tinggal pilih di situ si makmum. Dia mau nungguin imamnya, apa dia mau muparikoh? Silakan tinggal pilih. Wah lama misalkan, udah niat saya bisa dari imam, baca tahiyat terakhir kita sendiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mau belum? Tuh begitu. Kalau kita menungguin, tungguin kita baca tahiyat dulu sampai kita baca doa-doa yang lain nantinya, sampai ketika si imam nanti salam. Imam salam, ngikut salam gitu. Kalau kita mengikuti, ini terjadi di musola kayak begitu, berantakan sholat. Kenapa? Nggak pada paham, apalagi anak-anak malah pada cengar-cengir sholat. Imam 5 rakaat dia pada bingung, pada celangan dilimu, ada yang ngikutin bangun, emang bego lagi. Kagak ngaji, udah 4 rakaat, ayo aja. Yang masbuk kita mah, yang masbuk, kita yakin tadi, tahu, yakin, jangan ngikutin masbuk juga, walaupun dia baru 3. Gitu, awas tuh, yakin, wah ini tadi harus tahiyat akhir dia, kenapa jadi bang misalkan, nih masbuk misalkan, walaupun dia baru 3, jangan ngikutin, wah enak nih jadi 4, ya batal makmum kayak gitu tuh, masbuk. Hati-hati nih keyakinan kita, wah yakin itu 4. Nah kecuali memang dalam keadaan ragu-ragu, si makmum tadi ngikut ragu juga, iya nih tadi perasaan 4 atau 3 dia bang, nah begitu. Nah itu mah dia ragu juga misalkan, udah ikutin imam itu ragu. Tuh, kalau ragu mah tuh begitu tuh, ini sering terjadi juga, banyak terjadi juga kayak begitu sholat. Tuh, jadi kalau udah paham begitu, ntar tuh kalau misalkan kelebihan dari rakaat itu ada subhanallah dia terus saja, maka tinggal 2 pilihan kita yang menjadi makmum, tinggal 2 pilihan, mau mengikuti si imam, menunggu imam, atau dia muparikoh bisa dari imam. Silakan 2 tuh. Kalau mau bisa langsung niat dari hati kita pisah dari imam, itu aja. Baca tahiyat kita sendiri sambil saya, assalamualaikum udah. Apa? Iya. Kalau pada sholat Jumat itu ada pengusulan ya?
Apa? Pariko dan sholat Jumat. Ada? Sementara kan kalau Jumat itu kan dilakukan secara berjamaah. Kita melakukan pariko di saat sholat Jumat. Sholat pertama. Tadi jadi sholat Jum'ah itu yang wajib itu yang di 1 rakaat. Jadi kalau mau pariko itu di rakaat yang kedua, jangan di rakaat pertama belum dapat rakaat yang wajib. Itu mah kalau pariko bukan sholat Jumat namanya loh, sholat sendiri. Gitu maksudnya. Jadi parikonya sholat Jumat di rakaat kedua, di rakaat kedua nanti. Gitu. Hah? Jadi kalau mau pariko di sholat Jumat kan cuma 2 rakaat, itu yang wajib mengikuti kita 1 rakaat. Nanti keduanya kalau kita mau pariko di rakaat yang kedua. Ketika sudah berdiri, baru kita niat mempariko. Bisa dari imam, baru kita kerjakan sendiri. Gitu. Boleh hukumnya. Kalau ada kepentingan dan keperluan boleh. Jangan bisa pertama. Mau pariko bisa pertama. Ayo, ada lagi. Ketinggalan khutbah ada. Itu rukunnya ketinggalan khutbah. Ketinggalan sholat Jumat. Apakah kita melakukan sholat Jumat? Ketinggalan khutbah. Kan yang penting 40 orang. 40 orang yang udah ada. Kita ketinggalan khutbah, kagak ngapa-ngapa. Ketinggalan Jumat juga nggak apa-apa. Emang udah ada 40 orang. Imam Syafi'i mau wajib 40 orang. Udah ada 40 orang kita kagak sholat Jumat juga nggak apa-apa. Sholat ganti johor kita mah. Tuh, sah apa kagaknya khutbah begitu. Asal udah cukup 40 orang. Tuh, Imam Syafi'i mah. Imam Hambali mau 4 orang jadi. Iya. Kejadian itu kita bertiga, sholat Jumat bertiga. Imam Hambali 4 orang jadi. Sah. Kan di rumah masing-masing katanya. Iya. Kayak kita ke imam mana? Kita kan ke Imam Syafi'i, ikutin Imam Syafi'i. Jangan taklid. Saya ketinggalan khutbahnya jangan sengaja. Ketinggalan khutbahnya jangan sampai disengaja gitu. Yang nggak jadi masalah, ditinggal sengaja mau nggak sengaja, yang penting udah ada 40 orang tadi yang mendengarkan. Jadi sah udah sholat Jumat asal udah ada 40 orang. Cuma kita harus melaksanakan sholat zuhur. Enggak juga. Ya kagak kalau kita bareng sama imam ikut mah. Enggak apa-apa. Kecuali ketinggalan ke situ pas kita tahan udah 1 rakaat. Nah, pas kita ngikut baru kita mah tetap aja udah niat. Nah, dan tinggal nambahin 3 rakaat kita. Jadi sholat zuhur begitu. Kalau udah ketinggalan 1 rakaat, kalau kata sama 2 rakaat masih kebayang ini, udah 2 rakaat aja. Urusan perkara ngedengerin khutbah apa kagak nggak jadi masalah. Yang penting kan tadi 40 orang udah hadir gitu. Kecuali 40 orang sama yang 1 tadi belum datang, kagak asah itu mah. Salatnya. Ya khutbahnya kagak asah. Tuh. Nah, iya. Kalau udah 3 balik itu lebih. Udah dihitung sama dia. Nah, kalau meter. Soalnya buat. Udah berhentiin jam 10. Alhamdulillah, tuh kita cukupkan dulu pembahasan daripada kita ini, mudah-mudahan apa yang kita sama-sama kita kaji, kita bahas ada manfaatnya dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.